Ya, selamat pagi pemirsa. Kita sampai pada segmen obrolan Metro Pagi kali ini. Hari ini umat Islam Indonesia dan dunia merayakan Hari Raya Idul Adha 1433 Hijriah. Ya, perayaan Idul Adha memang identik dengan penyembelihan hewan kurban berupa kambing atau juga sapi. Berkurban tak hanya dimaknai sebagai satu bentuk ketakwaan seseorang kepada Sang Khalik, tetapi juga merupakan simbol berbagi kepada sesama. Apa sebenarnya makna dari berkurban? Begitu, berikut ini liputannya. Satu bulu, satu kebaikan. Itulah gambaran kata yang tepat untuk kegiatan berkurban di Hari Raya Haji atau Idul Adha. Memaknai kurban berarti menjadikan manusia terangkat dari perilaku negatif, karena saat berkurban, manusia rela mengorbankan apa yang dimilikinya demi satu hewan kurban. Cendekiawan Muslim yang bergelut di bidang pendidikan Islam sekaligus pemuka agama Nandang Najrul Munir menjelaskan berkurban sendiri dilatari oleh pengorbanan Nabi Ibrahim di masa lalu. Namun, berkurban sebenarnya hanya diwajibkan bagi yang mampu. Hakikat kurban itu bagian dari puncaknya haji adalah berkurban, artinya bagaimana Nabi Ibrahim juga mengorbankan anaknya yang paling dicintainya. Itulah hakikat haji, bagaimana kita melakukan pengorbanan apa yang kita cintai. Nah, itu juga bagian dari ajaran, jadi puncak haji wujudnya adalah sosial juga. Berkurban juga dimaknai pada kegiatan sosial karena daging hasil kurban akan dibagi-bagikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Pemuka agama Ustadz Subki Al-Bukuri menjelaskan berkurban sebenarnya untuk menunjukkan iman dan ketakwaan seseorang. Tidak sampai atau bukan darah daging yang nyampai ke Allah, tapi ketakwaan. Ya, kurban artinya secara etimologi adalah mendekatkan diri kepada Allah. Selain itu, dari sisi ekonomi pun, setiap kali perayaan Idul Adha, keuntungan juga dirasakan oleh para penjual hewan kurban. Inilah rutinitas yang tidak bisa dikesampingkan setiap tahunnya. Jadi, walaupun kebahagiaan haji tidak bisa dirasakan semua orang saat Idul Adha, namun dengan berkurban, seluruh masyarakat bisa mendapat hikmah dari ibadah tersebut. Tim Liputan Metro TV. Ya, pemirsa, perayaan Idul Adha 10 Zulhijjah 1433 Hijriah diawali dengan pelaksanaan wukuf di Padang Arafah, Arab Saudi. Sesuai puncak ibadah haji itu, hari ini umat Islam dunia, tidak terkecuali Indonesia, merayakan Hari Idul Adha. Ya, ada ratusan juta ekor hewan kurban disembelih dan dagingnya akan dibagi-bagikan kepada mereka yang berhak. Selain melambangkan bentuk kepatuhan dan juga keikhlasan kepada Sang Khalik, perayaan Idul Adha juga merupakan satu bentuk nyata solidaritas terhadap sesama umat manusia. Ya, bagaimana sebenarnya makna kurban? Mampukah perayaan Idul Adha membangkitkan rasa berbagi antar sesama manusia? Metro Pagi kali ini menghadirkan dialog yang membincangkannya dengan dua orang narasumber yang sudah hadir di studio. Yang pertama adalah Direktur Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, Teten Kustiawan, dan Ketua Pengurus Pusat, adalah Direktur Utama Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah atau Lazismu, Khairul Mutakin. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Ya, selamat pagi, Bapak. Terima kasih sudah ada di sini. Ya, sama-sama. Ya, saya ingin ke Pak Teten dulu. Sebetulnya kalau kita memaknai kurban di Idul Adha, apakah itu memang sesuatu yang bisa menumbuhkan semangat berbagi di antara sesama bangsa Indonesia? Bagaimana, Pak Teten? Ya, tentu betul sekali bahwa memang kurban itu menunjukkan kepedulian dan kemauan untuk berbagi ya. Karena daging kurbannya itu sendiri ya, kalau kita lihat kan itu diperuntukkan nanti untuk 3 pihak. Pada umumnya ulama berpendapat 3 pihak. Pertama, boleh dimakan sendiri maksimal sepertiga. Kemudian sepertiga lagi itu untuk saudara-saudaranya. Dan sepertiga lagi itu adalah untuk kaum kaum fakir miskin gitu. Jadi memang sejak niat dari awal itu sudah menunjukkan tadi sebagaimana diungkapkan ada nilai ketakwaan dan kemauan untuk berbagi gitu, seperti itu. Nah, tadi seperti yang tadi kita katakan ini ya Mas Khairul, ada jutaan begitu hewan kurban ya. Nah, ini salah satunya Mas Khairul ini kan Direktur Utama Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah begitu ya. Bagaimana ini Mas mengelola korban-korban yang jumlahnya begitu banyak ya? Jadi sebetulnya kita ingin memberikan satu value, nilai dari daging kurban yang masih segar ini untuk didistribusikan kepada warga yang lebih membutuhkan. Betul tadi kita sudah mendengar dari Pak Teten bahwa ada 3 pihak yang memang sangat dianjurkan atau terutama mayoritas ulama itu menganjurkan untuk dibagikan atau yang berhak untuk merasakan daging kurban. Tetapi kita juga ingin bisa atau bahkan kita bisa memberikan value dari proses pendistribusian daging kurban itu. Misalnya
masih banyak yang sangat membutuhkan daging kurban itu, mereka jarang merasakan daging kurban. Nah, inilah yang kita arahkan kepada mereka yang lebih atau sangat membutuhkan, orang-orang duafa, orang-orang yang berada di pinggiran. Tentu kita atau para pekurban itu tidak bisa misalnya daging kurbannya kita sampaikan di daerah Sukabumi sementara dia ada di Bogor, kemudian dia minta sepertiganya itu. Nah, ini kita edukasi kepada warga bahwa masih banyak daerah-daerah yang memang sulit dijangkau. Cara ini kita harapkan bisa melakukan proses perbaikan gizi di daerah-daerah yang memang sulit dijangkau atau masih kekurangan. Nah, manajemennya bagaimana itu, Mas? Kan yang berkurban di daerah sini gitu yang lumayan mampu, kemudian disebarkan ke daerah yang kurang mampu tuh manajemennya bagaimana? Ya, saya kira dengan model atau yang kita miliki dengan jaringan di 33 provinsi di di berbagai kota dan kabupaten menjadi sangat mudah karena siapapun bisa berkorban dimanapun karena kita bisa menggunakan dengan satu harga korban, kemudian kita sepakati di seluruh kabupaten kota, kemudian siapapun yang misalnya berkorban di lewat Jakarta atau lewat Mojokerto, lewat Bogor, ternyata kita ketahui bahwa di daerah Sukabumi, di daerah Bogor atau bahkan di daerah Papua itu membutuhkan, kita tinggal transfer kirim. Di sana sudah ada tim panitia pelaksana yang akan melakukan proses pengadaan dan pendistribusian. Apalagi kita juga mendorong ada proses pendistribusian itu dengan melibatkan komunitas-komunitas yang mampu menjangkau daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh mobil, misalnya motor, trail, cross dan lain sebagainya. Harapan kita ini bisa memastikan siapa atau kepada yang mana mereka bisa merasakan daging kurban yang kita adakan. Ya, Pak Teten, kalau Anda melihat sebetulnya sebagian umat terbiasa memberikan kurbannya lewat masjid-masjid. Sebetulnya hukum menyalurkan kurban lewat lembaga amal zakat itu seperti apa sebetulnya? Ya, kalau kita lihat kan sekarang ada dua model ya manajemen kurban ini di Indonesia. Pertama ya melalui masjid, di mana di situ jamaah sekitar situ dan disalurkan di sekitar situ juga. Itu kan, itu yang pertama. Yang kedua memang melalui sekarang ini lembaga-lembaga amil zakat atau badan amil zakat. Nah, di mana badan amil zakat ini memang sejak awal ya mengumumkan, memberitahukan bahwa ada daerah-daerah yang belum bisa melaksanakan kurban. Bahkan di daerah itu bisa saja satu kecamatan atau satu desa itu mungkin tidak ada yang kurban sama sekali. Sementara, sementara di sisi yang lain ada yang sangat-sangat berlimpah. Gitu kan. Nah, karena di sini karena itu tujuannya adalah lebih kepada pemerataan distribusi. Kalau soal tentu sahnya sebetulnya yang penting buat pekurban itu pertama tentu saja niat ya sejak awal ya, kemudian memilih hewan yang terbaik gitu kan, hewan yang terbaik ya. Nah, kemudian kalau bisa bahkan dia itu menyembelih sendiri. Nah, kalau bisa gitu kan, nah, itu kalau bisa. Nah, soal distribusinya tentu tadi kepada yang lebih merata ya lebih baik kan begitu kan. Karena itu sekarang banyak para pengelola zakat yang menghimpun kurban ini. Misalnya seperti Basnas sendiri, kita kan karena sudah punya binaan-binaan ya, yang selama ini sudah berjalan gitu kan. Ada yang mungkin lebih dari 1 tahun gitu. Kita tahu betul kondisinya gitu kan. Nah, karakternya, kemampuan mereka, nah gitu kan. Sehingga insya Allah itu lebih bermanfaat gitu kan. Artinya kalau seorang pekurban tidak menyembelih ataupun tidak memakan dagingnya bukan kemudian membatalkan ibadahnya, tidak gitu. Karena yang sampai kepada Allah itu bukan daging tapi ketakwaannya kan. Iya, ada toleransi-toleransi hal itu ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi mengenai hal ini sesaat lagi, kami kembali untuk Anda pemirsa.